Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan dulu Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan saya dan Anda semua kesehatan, masih memberikan saya kesempatan untuk bisa membuat video pembelajaran materi mata kuliah audit 1 yang pada kesempatan kali ini materinya berjudul Risiko deteksi dan perancangan pengujian substantif. Baik, saya mulai. Oke, dalam melakukan aktivitas tentunya tidak terlepas dari yang namanya risiko. Apapun aktivitas yang kita lakukan seperti itu. Mau kuliah, mau bekerja. Nah, dalam hal ini karena kita membahas mengenai audit pun itu punya risiko dalam aktivitas yang dikerjakan. Kalau kita coba lihat di sini, menurut teori keuangan, semakin besar risiko, maka semakin besar hasilnya. Ya, kalau istilahnya dalam bermain di pasar modal, bursa saham, low risk, low return, high risk, high return. Kalau resikonya rendah, return-nya atau tingkat pengembaliannya juga rendah. Tapi kalau resikonya tinggi, hasilnya juga tinggi. Kan seperti itu. Ibarat Anda berdagang, memulai usaha dengan modal yang lebih banyak, maka menurut teori katanya, ketika modalnya lebih banyak, tentunya resikonya lebih banyak, seperti itu. Anda jual barang-barang dengan modal yang banyak, resiko kerugiannya juga banyak. Tapi kalau Anda punya modal yang besar, Anda kemudian ekspansi, buka usaha banyak cabangnya, kalau umpamanya semua berjalan dengan normal, artinya kan keuntungannya juga besar karena banyak cabang, seperti itu. Ya kan? Kan seperti itu. Nah, resiko muncul apabila kenyataan yang sama itu tidak resiko itu muncul ketika kenyataan itu tidak sama dengan rencana yang dibuat. Kita berencana apa, yang didapatkan apa. Itu resiko, teman-teman. Dalam hidup ya seperti itu. Dan kita tidak mungkin bisa menghindar dari yang namanya resiko. Nah, dalam perusahaan audit atau kantor akuntan publik ada juga yang namanya resiko audit. Nah, salah satu resiko audit ini resiko deteksi. Di kesempatan sebelumnya itu saya sudah menjelaskan, kita sudah pernah membahas mengenai resiko-resiko audit itu apa saja. Ada namanya resiko inherent, resiko yang melekat, ada yang namanya resiko melekat atau resiko bawaan, kemudian ada namanya resiko pengendalian, dan yang kita bahas kali ini yakni resiko deteksi. Apa itu resiko deteksi? Anda bisa lihat di sini dikatakan bahwa resiko deteksi adalah resiko bahwa auditor tidak akan menemukan salah satu material yang ada dalam asersi. Risiko ini berasal dari adanya kemungkinan akuntan tidak menemukan kesalahan atau penyelewengan yang sifatnya material sewaktu melaksanakan audit. Jadi dalam hal ini audit atau auditor ini sudah melakukan aktivitas auditnya, sudah menjalankan dengan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar, tapi ternyata dalam pelaksanaan auditnya dia gagal atau tidak bisa mendeteksi karena hal-hal tertentu, dia tidak bisa mendeteksi potensial-potensial yang bisa menimbulkan yang namanya kesalahan dalam dia mengambil keputusan. Itulah yang dinamakan dengan risiko deteksi, ya, risiko deteksi. Jadi auditor gagal mendeteksi. Jadi taruhlah dia memeriksa sebuah perusahaan, dia memeriksa pendapatannya, total pendapatan adalah taruhlah 10 miliar, kemudian dari 10 miliar tersebut, itu kan kalau orang mengaudit punya keterbatasan di waktu sama biaya begitu. Nah, tidak semua 10 miliar itu bisa diperiksa, makanya dia melakukan yang namanya sampling. Nah, ketika auditor sudah melakukan sampling dan ternyata sampling yang diambilnya dari keseluruhan total populasi yang diambil untuk dijadikan sampel, ternyata sampel tersebut tidak mewakili dari apa yang diperiksa.
Dia sudah melakukan pemeriksaan dengan betul, tapi dia salah dalam mengambil sampel seperti itu. Ya, nah inilah yang dimaksud dengan resiko deteksi. Nah, resiko ya seperti tadi yang saya katakan ya, resiko deteksi ini seperti resiko yang dihadapi dalam sampling risk dan non-sampling risk seperti itu. Jadi dalam melakukan audit, karena kita terbatas, tidak mungkin kita periksa semuanya, makanya kita mengambil sampel. Ya. Nah, problem utama ketika kita mengambil sampel, artinya kan kita tidak mengambil secara keseluruhan apa yang kita periksa, tapi mengambil keterwakilan seperti itu. Keterwakilan sampel yang diperiksa. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika sampel yang diambil itu tidak mewakili apa yang mau diperiksa tersebut. Ya, bisa jadi salah dalam mengambil keputusan seperti itu. Ya, taruhlah gini. Kita periksa tadi ya, pendapatan ada total 10 miliar. Nah, bukti-bukti transaksinya itu, taruhlah bukti transaksi ada 100 faktur penjualan begitu. Apakah 100 faktur itu diperiksa? Kan tidak diperiksa 100 faktur. Yang diperiksa kan sampel seperti itu. Nah, dari 100 faktur tersebut yang diperiksa taruhlah cuma 50. Taruhlah 60 faktur yang diperiksa. Nah, ada 40 faktur yang tidak diperiksa kan? Jadi 60 yang diperiksa, 40 tidak diperiksa. Kenapa tidak diperiksa yang 40? Karena kalau diperiksa yang 40, itu akan memakan waktu yang cukup banyak, makanya diambil saja. Ya, yang mana menurut auditor itu layak untuk diperiksa begitu. Nah, itu yang dibilang sampling. Nah, yang menjadi problem adalah ketika dalam 60 faktur yang diperiksa tersebut, ternyata ada 40 yang sebenarnya sampel tersebut itu yang sebenarnya dalam sampel tersebut ada informasi yang cukup valid, cukup akurat seperti itu. Nah, itu tidak diambil dalam 60 tersebut. Inilah yang dimaksud dengan resiko dalam audit atau resiko deteksi. Jadi auditor gagal untuk memeriksa, mendeteksi kondisi-kondisi yang ada pada sebuah perusahaan yang diauditnya. Itulah yang dimaksud dengan resiko deteksi. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, di sini dikatakan dalam sampling risk, auditor berisiko memilih sampel yang tidak mewakili. Itu tadi yang saya katakan ya. Jadi ada 100 faktur yang diperiksa, 60% 60 faktur diperiksa, 40 tidak. Nah, yang jadi problem adalah ketika 40 itu meskipun nilainya sedikit, di situ ada sampel, di situ ada faktur yang cukup valid dan itu tidak diambil. Nah, ini yang berisiko ya. Meskipun sampel telah diperiksa dengan cermat dan temuan atas sampel didokumentasikan dengan baik, kesimpulan mengenai seluruh populasi keliru. Ya, bisa jadi keliru. Makanya auditor ketika melakukan sampling mesti berhati-hati dalam memilih sampel ya, yang mana yang tepat begitu. Kita mau taruh lah ya, sederhananya gini teman-teman. Saya mau mengetahui di dalam kelas Anda ini, taruh di kelas Anda, saya lupa ya, taruh di jumlah mahasiswa di kelas saya, di kelas Anda ini, di kelas saya maksudnya audit ini ada 20 orang. Nah, saya mau cari tahu bagaimana sih mahasiswa kelas ini, apakah cerdas atau tidak. Nah, karena saya tidak bisa memeriksa 20 orang tersebut, maka saya lakukan sampel. Saya lakukan sampel acak begitu. Saya memanggil, taruhlah cuma beberapa orang saja yang saya panggilkan. Kemudian saya tanya-tanya begitu. Nah, ternyata di kelas ini taruhlah mayoritas orang pintar begitu. Terus saya sampel. Ternyata yang saya sampel ini, yang saya ambil, saya jadikan sampel ini karena sistemnya acak. Ada 5 orang yang saya tanya-tanya. Ternyata orang yang saya tanya-tanya itu orang yang paling malas di kelas ini, orang yang paling kurang pintar di kelas ini begitu. Itu yang kemudian saya tanya-tanya. Terus dari 5 orang yang saya tanya-tanya ini semuanya rata-rata sama-sama kurang begitu pintar begitu. Nah, artinya saya mengambil kesimpulan bahwa kelas ini tidak pintar, kurang pintar seperti itu. Padahal sebenarnya 5 sampel yang saya jadikan sampel pada waktu itu, waktu saya tanya-tanya itu memang orang-orang yang lemah begitu, lemah dalam berpikir. Makanya di situ saya mengambil kesimpulan kelas ini kurang cerdas. Padahal ternyata
kesimpulan saya itu keliru. Karena kenapa bisa keliru? Karena sampel yang saya ambil itu ternyata tidak mewakili kelas tersebut. Sebenarnya yang lebih dominan itu yang cerdas, cuman karena saya salah dalam mengambil sampel, makanya saya salah dalam mengambil keputusan, ya. Nah, inilah yang dimaksud kalau dalam audit, risiko audit, ya. Atau lebih dalamnya lagi, ketika kita melakukan audit, kita mengambil sampel dan sampelnya salah, itu namanya sampling risk, ya. Nah, dalam non-sampling risk, auditor meskipun sampelnya sudah benar, yaitu mewakili seluruh populasi, namun masih ada resiko bahwa sampel itu tidak diperiksa dengan cermat. Nah, ini juga sebuah problem, ya. Dia sudah ambil sampel, ya, saya sudah mengambil sampel, saya seorang auditor sudah mengambil sampel, sampelnya sudah benar, tapi yang salah di situ adalah saya salah dalam hal kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan seperti itu, ya. Ini ya, tidak diperiksa dengan cermat. Baik, resiko deteksi dan pengujian substantif. Nah, di sini dikatakan bahwasanya rencana risiko deteksi merupakan dasar untuk menetapkan rencana tingkat pengujian substantif seperti itu, yang dilakukan atau ditentukan oleh auditor sebagai komponen keempat atau terakhir dalam penetapan strategi audit awal untuk sebuah pernyataan asersi. Ya, jadi di sini kita merencanakan untuk menentukan berapa besaran risiko deteksi. Kemudian pengujian substantif, ini yang akan sering teman-teman dengarkan ya di audit 1 dan audit 2 mengenai pengujian substantif. Nah, apa sih pengujian substantif itu? Pengujian substantif itu di sini dikatakan adalah sebuah prosedur yang disediakan untuk menguji kesalahan dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran saldo laporan keuangan. Salah saja monetary misstatement seperti itu adalah indikasi yang jelas dari salah saja dari akun-akun, ya. Jadi pengujian substantif di sini maksudnya ketika Anda menjadi seorang auditor, Anda memastikan bahwa menguji, ya, bahwa sudah benarkah bahwa tidak terdapat jika kesalahan-kesalahan dalam nilai yang tercantum dalam laporan keuangan. Taruhlah kita mau memeriksa kas, begitu. Kas itu sudah benar enggak nilainya? Umpamanya kas itu kan biasanya terbagi atas dua. Kas on hand, kas yang ada di perusahaan, di tangan, dan kemudian kas on bank. Nah, sudah benar enggak itu nilainya? Tidak ada jika salah-salah, begitu. Nah, itu dibilang pengujian substantif. Asetnya di situ tertulis taruhlah 1 miliar yang terdiri dari ini aset tetap ya maksud saya, ada kendaraan, ada mesin-mesin kantor begitu. Nah, itu coba diperiksa sudah benar enggak semuanya itu, mulai dari proses pembeliannya, pencatatannya, proses pencatatan dan seterusnya. Tidak ada jika kesalahan-kesalahan. Itulah yang dimaksud dengan pengujian substantif. Nah, untuk merancang pengujian substantif ada 4 hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama sifatnya, ya. Kemudian waktunya, ya, berapa lama, kapan dilaksanakannya ini pengujian substantif, apakah di tahun berjalan atau di akhir tahun, kemudian luas pengujiannya seperti bagaimana, apakah perusahaan ini ketika diperiksa risiko-risikonya tidak begitu besar begitu, tidak begitu banyak masalah di perusahaan ini. Kalau umpamanya banyak masalah artinya luas pengujiannya kan lebih luas begitu. Kalau umpamanya risikonya rendah, kemudian kondisi di perusahaan tersebut tidak begitu buruk, maka luas pengujiannya tidak luas-luas amat, ya. Lingkupnya kecil saja karena sudah aman kan. Kalau sudah aman ngapain begitu kan. Kemudian penentuan staff audit, ya, siapa yang akan melakukan audit seperti ini. Ini ada penjelasannya lagi sebentar ya. Kita lanjut dulu. Nah, untuk pengujian substantif sendiri itu terdiri atas 4 item, ya. Yang pertama prosedur analitis, pengujian detail transaksi, pengujian detail saldo, pengujian estimasi akuntansi, ya.
keempat hal ini akan teman-teman akan sering dengarkan nantinya ya, sering baca nantinya di audit 1, apalagi di audit 2 ya, mengenai prosedur analitis yang dilakukan auditor ketika melakukan audit, kemudian data transaksi dan seterusnya. Ya. Baik, saya coba jelaskan dulu apa itu prosedur analitis yang merupakan bagian daripada pengujian substantif. Yang pertama, prosedur analitis, kita coba lihat dulu pengertiannya. Prosedur analitis adalah sebuah prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain, atau data non keuangan dan data keuangan dan non keuangan. Ini kalau nggak dikasih contoh pasti teman-teman bingung maksudnya gimana ya. Maksudnya ini loh teman-teman. Jadi prosedur analitis ini, nah ini di sini ada contoh ya. Kita di sini dulu baru saya kasih lagi tambahan contoh. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo rekening atau jenis transaksi. Jadi ketika dalam laporan keuangan yang kita periksa, kita lihat nilai-nilai yang angka-angkanya, kita periksa, kita pastikan apakah nilai-nilainya sudah tepat. Seperti itu yang dimaksud pengujian substantif dan prosedur analitis. Nah, cuman ini lebih global ya, ini lebih global kalau prosedur analitis. Contohnya, melakukan perbandingan antara total biaya gaji dengan jumlah tenaga kerja begitu. Nah, kayak gini, umpamanya dalam sebuah perusahaan, kalau kita ikut contoh di sini, dia bilang dalam item-item laporan keuangan yang di laporan laba rugi, biaya terbesar dalam laporan laba rugi itu taruhlah biaya gaji. Nah, kita lihat ini perusahaan apa sih? Apakah perusahaan dagang kah? Atau perusahaan jasa kah? Ya, kalau perusahaan jasa, ya karena perusahaan memberikan jasa, artinya kan perusahaan tersebut harus memiliki orang-orang dan harus memiliki banyak orang. Kenapa? Karena kan dia memberikan jasa, perusahaan tersebut memberikan jasa. Artinya kalau dia memberikan jasa perusahaan tersebut, artinya bisa jadi karyawannya di situ itu banyak. Nah, ketika banyak karyawannya, otomatis biaya gaji dari perusahaan tersebut itu juga besar, kan begitu? Ya. Lain halnya kalau seumpamanya perusahaan tersebut adalah perusahaan apa? Perusahaan dagang yang sudah perusahaan dagang tersebut itu sudah computerized begitu, sudah linked begitu ya, terlink semuanya. Maka jumlah tenaga kerjanya itu tidak banyak ya. Kenapa tidak banyak? Karena kan ini perusahaan dagang yang lebih banyak mesin sebenarnya yang bermain ketika orang bertransaksi, transaksinya lebih banyak taruhlah secara virtual begitu. Artinya kan orang-orang yang bekerja kan tidak banyak. Kalau tidak banyak artinya biaya gajinya itu rendah. Nah, itu yang dimaksud dengan prosedur analitis, teman-teman. Ya, prosedur analitis. Ibarat sebuah perusahaan, taruhlah itu perusahaan memiliki banyak aset, ya, maka bisa dipastikan, kalau aset tetap maksud saya ya, maka bisa dipastikan kalau dia punya banyak aset tetap, biaya penyusutan pada perusahaan tersebut pasti besar. Kenapa? Ya namanya aset kan pasti mengalami yang namanya penyusutan dan itu harus dibiayakan. Itu yang dimaksud dengan prosedur analitis. Jadi di sini auditor membandingkan antara data keuangan dan data non keuangan seperti itu. Baik, setelah itu setelah prosedur analitis, auditor juga bisa melakukan yang namanya pengujian detail transaksi. Nah, pada pengujian detail transaksi ini, auditor menggunakan bukti yang diperoleh untuk mencapai sebuah kesimpulan mengenai kewajaran saldo akun. Jadi yang diperiksa ini detail transaksinya ya. Pengujian detail transaksi pada umumnya lebih banyak ini, menyita waktu ya daripada prosedur analitis. Oleh karena itu pengujian ini lebih banyak membutuhkan biaya. Ya. Ini dilakukan dengan mengusut jumlah saldo akun ke bukti-bukti pendukungnya, melakukan verifikasi pisah batas untuk menentukan ketepatan waktu dan pengakuan suatu transaksi. Jadi ketika perusahaan ketika kita melakukan pemeriksaan, beda antara prosedur analitis dan detail transaksi ya. Sama-sama tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai yang tercantum itu sudah benar secara global kalau umpamanya prosedur analitis. Sementara kalau detail transaksi ini memang detailnya seperti itu ya, detailnya.
Umpamanya dibilang di laporan keuangan dia punya aset tetap taruhlah 1 miliar. Nah, dilihat 1 miliar itu apa saja seperti itu. Ya, apa saja 1 miliar itu, kemudian bukti-buktinya mana barang tersebut, ya, transaksinya kapan, seperti itu ditelusuri sampai ke situ-situnya. Itulah yang dimaksud dengan pengujian detail transaksi, ya. Pengujian detail saldo. Nah, auditor membuat ini apa ya, saya lupa ini. Auditor membuat antara penyajian yang dibuat oleh pihak manajemen dengan prinsip akuntansi, pertimbangan kali ya ini. Auditor membuat pertimbangan antara penyajian yang dibuat oleh pihak manajemen dan prinsip akuntansi berita umum. Oleh karena itu, seorang auditor yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan perlu memahami dengan prinsip yang berlaku. Itu yang pertama ya, ini catatan-catatannya ya. Jadi auditor itu harus bisa memahami ya, bisa memahami prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian prinsip akuntansi yang berlaku digunakan sebagai tolak ukur ya, untuk menilai apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar ya. Ini pengujian detail saldo. Kita lihat. Laporan keuangan yang disajikan itu telah mengikuti standar begitu. Setiap saldo yang muncul begitu, pencatatan sudah benar enggak? Ini ketika ini transaksi ini ketika terjadi, bagaimana pencatatan sudah benar enggak? Metodologi yang digunakan oleh auditor untuk merancang pengujian detail saldo akan berorientasi pada tujuan spesifik audit. Pengujian detail saldo akan direncanakan harus memadai untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit dengan memuaskan. Itu pengujian detail saldo ya. Kemudian pengujian rincian atas estimasi akuntansi. Teman-teman, yang perlu dulu teman-teman ingat bahwasanya audit itu kan tidak semuanya angka-angka yang pasti ya. Ada juga angka-angka yang sifatnya itu diestimasi teman-teman. Ya, umpamanya begini, mungkin teman-teman masih bingung. Kalau kita membeli barang, kita beli peralatan, ya, laptop, ya, printer, kemudian apa lagi, mesin, kendaraan, itu nilainya kan ada, ya. Beli laptop, taruhlah harganya 10 juta, nilainya kan ada, toh. Beli kendaraan harganya 300 juta, nilainya kan ada. Dicatat di laporan keuangan, aset tetap kendaraan 300 juta. Bertambah, berkurang kas karena dibeli tunai. Beli laptop harga 10 juta, peralatan laptop 10 juta, kas berkurang, seperti itu. Itu nilainya pasti. Tapi dalam laporan keuangan ada juga yang nilainya tidak pasti, berupa estimasi. Seperti apa? Seperti ini. Ya, penyusutan teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, ketika kita mau menghitung biaya penyusutan, metode menghitung biaya penyusutan itu kan ada beberapa ya. Ada namanya garis lurus, saldo menurun ya. Nah, kalau garis lurus itu kan rumusnya harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nilai sisa dari suatu barang itu kan taksiran teman-teman, bukan satu hal yang pasti. Kalau laptop dibeli 10 juta, berapa nilai sisanya? Orang taksir saja itu, umpamanya nilai sisanya dalam 5 tahun, nilai sisanya mungkin sisa 2 juta. Itu kan estimasi. Itu estimasi. Dari mana angka 2 juta itu? Estimasi saja. Ya. Itu ya. Kemudian penyisian piutang tak terdagih, beban jaminan, ini semuanya estimasi ya. Jadi tidak ada nilai yang pasti. Ya, untuk yang ini ya. Nah, ini yang tadi terkait pengujian substantif. Yang pertama, ya, sifat pengujian substantif ini berhubungan dengan jenis dan efektivitas prosedur pengauditan yang dilakukan. Nah, apabila tingkat risiko deteksi yang diterima rendah, ya, tingkat risikonya rendah, auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif. Jadi kalau tingkat risikonya rendah, maka auditor ini mesti prosedurnya lebih efektif begitu. Seperti lebih menguji detail transaksi, ya. Prosedur transaksi yang harus dilihat secara akurat, kemudian detail transaksinya itu harus diketahui secara seksama seperti itu. Begitu detail saldonya juga, detail saldonya juga seperti itu harus dihitung lebih akurat ya. Itu ketika
tingkat resiko deteksinya itu rendah, ya. Kalau tinggi, sebaliknya, ya. Bila tingkat resiko deteksi yang dapat diterima tinggi, auditor dapat menggunakan prosedur yang kurang efektif dan biasanya lebih murah, ya. Seperti itu. Kemudian saat ini maksudnya waktu pelaksanaannya. Jikalau tingkat resiko deteksi yang dapat diterima bisa berpengaruh pula pada saat pengujian substantif, apabila resiko deteksi tinggi, pengujian bisa dilakukan ya beberapa bulan sebelum akhir tahun ya. Jadi bisa tahun berjalan begitu, di akhir tahun itu sudah bisa. Sebaliknya apabila resiko deteksi untuk suatu deteksi rendah, kebalikannya, maka pengujian substantif biasanya akan dilakukan pada akhir tahun atau mendekati akhir tahun. Ini mengenai pelaksanaan pemeriksaannya seperti itu ya. Ini kalau audit tahun berjalan ya, beda dengan audit akhir tahun yang diperiksa di awal tahun. Kemudian luasnya pengujian. Nah, ini juga diperlukan bukti yang lebih banyak untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang rendah. Jadi kalau umpamanya mau risikonya rendah, maka bukti-bukti pemeriksaan itu harus dikumpulkannya banyak, ya. Karena kalau tidak, bisa risikonya tinggi. Seperti kalau buktinya banyak, maka risikonya bisa ditekan. Ya, bedanya Anda memiliki banyak referensi dengan sedikit referensi, maksudnya pengetahuan sumber-sumber bacaan Anda, pasti Anda berisiko bodoh itu kan rendah kan. Tapi kalau umpamanya kita kurang referensi, kurang baca, kurang bergaul, kurang apa begitu, maka resikonya kita kan tinggi, kan begitu saja. Itu kan logika saja, ya. Kalau umpamanya resikonya tinggi, maka harus pemeriksaannya lebih dalam begitu, lebih kuat begitu, ya. Kalau resikonya rendah, ya pemeriksaannya tidak begitu terlalu begitu. Nah, kemudian dalam pengujian substantif juga yang perlu diperhatikan adalah dalam pemilihan staf, ya. Auditor harus menetapkan tugas dan supervisi yang sepadan dengan tingkat pengetahuan. Kalau kita mau mengaudit perusahaan ini, kita lihat dulu, ini perusahaan ini modelnya kayak gini. Maka orang yang tepat dikirimkan untuk memeriksa ya seperti ini, ya. Gitu ya. Jadi pemilihan staf yang kompeten itu kalau banyak di stafnya, kalau tidak ya susah juga ya melakukan pemilihan staf. Ini yang saya jelaskan ya normatif saja ya, sesuai dengan standar begitu. Oke, sepertinya sudah berakhir penjelasan dari saya. Jadi intinya kalau yang bisa saya simpulkan bahwasanya dalam melakukan audit sama seperti aktivitas-aktivitas yang lainnya itu tentunya ada juga resikonya, dan resiko itu ada yang bisa ditekan, ada yang tidak bisa ditekan seperti itu. Resiko inherent itu tidak bisa hilang ya teman-teman. Kalau macam resiko deteksi ini kan bisa dihilangkan itu saya tidak mengatakan bahwa tidak bisa ya, cuman agak sulit resiko deteksi itu ya, sulit. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada hal-hal yang teman-teman tidak begitu memahami dari apa yang saya sampaikan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.